berjuang ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Ibu mau bertanya, apakah Anda semua telah sarapan? Alhamdulillah sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Jika belum, diharapkan untuk kedepannya sarapan pagi terlebih dahulu agar kita dapat menerima pembelajaran dengan baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu ya. Dinda, Masyara, sakit, Maya, Tiara, katanya pulang kampung kemarin. Ada urusan apa tuh? Katanya ada acara keluarga gitu. Rezeki ya? Berarti yang hadir sekarang 2 orang, 3 lagi tidak hadir. Baiklah, sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran, apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu kemarin, minggu lalu? Mengenai apa? Mengenai HAM. Bisa diulas sedikit mengenai pembelajaran minggu kemarin? Bisa dikembali ya, Bu ya. Baik, kepada Sisya dipersilakan. Jadi kemarin kita kan belajar tentang HAM. Nah, Sisya mengerti dengan HAM itu dengan arti yaitu HAM itu adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak dia dilahirkan. Jadi hak awalnya ini adalah hak yang melekat sebagai bagian dari keberadaan manusia. Itu bagus. Masih adakah yang bisa menambahkan? Baik, jika tidak, Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Jadi HAM itu benar kata Sia tadi. HAM itu memang satu hak yang melekat dari diri kita, dari lahir, yang mana hak tersebut sebagai bagian dari kodrat manusia. Yang mana HAM ini berfungsi menjaga harkat kita sebagai manusia dengan kodrat ini tersebut. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu mau melanjutkan mengenai pelanggaran HAM, jenis-jenis HAM, karakteristik HAM, dan apa saja instrumen yang mengatur mengenai HAM. Untuk itu disilakan kepada Anda semua untuk mengeluarkan bahan ajarnya atau LKS-nya. Jika sudah, Ibu mau bertanya. HAM itu kan hak yang melekat di diri manusia sejak kita dilahirkan. Pada saat kita dilahirkan itu misalnya, berarti udah tahu ya
Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu kita akan mempelajari mengenai pengertian, kita akan mulai sedikit lagi mengenai pengertian HAM, karakteristik HAM, serta pelanggaran-pelanggaran jenis-jenis pelanggaran dari HAM tersebut. Baiklah, Ibu akan menjelaskan Ibu akan mengulas lagi mengenai pengertian HAM, karakteristik HAM, serta jenis-jenis pelanggaran HAM tersebut. Baiklah, setelah kita pelajari yang kita ulas hari tadi dan kita pelajari minggu kemarin, bahwa kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya HAM itu berarti hak yang melekat pada diri manusia sejak dia dilahirkan, yang mana HAM tersebut merupakan kodrat dari manusia tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik dari HAM tersebut. Yang pertama, bersifat universal. Yang mana bersifat universal tersebut yaitu HAM tersebut berlaku bagi setiap kita, bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipindahkan ke orang lain. Selanjutnya yaitu HAM tersebut tidak memandang status. Yang mana tidak memandang status tersebut yaitu tidak memandang suku, agama, ras, serta gender. Contohnya saja, misalnya kita sebagai Zaskia misalnya bersuku Melayu dan Indah misalnya bersuku Caniago. Jadi walaupun kita berbeda suku, tetapi HAM kita tersebut masih berlaku untuk semuanya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pelanggaran HAM. Yang pertama, pelanggaran HAM berat, dan selanjutnya pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat tersebut contohnya genosida, kejahatan kemanusiaan. Contoh dari genosida, kejahatan kemanusiaan tersebut contohnya kejahatan membunuh satu orang di suatu wilayah, yang mana pembunuhan tersebut dilakukan secara terencana dan memang membunuh orang tersebut di suatu daerah tersebut. Selanjutnya itu pelanggaran HAM ringan. Contoh pelanggaran HAM ringan tersebut yaitu seperti pembunuhan, perbudakan, perlakuan orang secara kasar, perbudakan, dan lain-lain. Jadi upaya dalam kasus penanganan HAM ini yaitu seperti penegakan instrumen HAM yaitu Komnas HAM, Komisi Nasional HAM, yang mana di Komnas HAM tersebut pemerintah berupaya untuk melindungi HAM seseorang tersebut agar tidak ditindas semena-mena. Selanjutnya itu mendirikan pengadilan HAM, yang mana HAM tersebut, hak kita tersebut diadili oleh orang lain dan tidak mudah diremehkan oleh orang tersebut. Baiklah, secara jelasnya Ibu akan menuliskan di papan tulis.
mengenai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian HAM. Ibu pertegas lagi, HAM merupakan hak yang melekat pada diri seorang dan itu merupakan menjaga harkat martabat seseorang tersebut, yang mana HAM tersebut telah ada sejak lahir dan tidak dapat berubah-ubah. Selanjutnya yaitu karakteristik HAM dimiliki oleh setiap orang, yaitu setiap kita anak yang lahir di dunia ini pasti memiliki HAM tersebut karena dimiliki oleh setiap orang, tidak memandang status, maksudnya itu tidak memandang gender, suku, ras dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tidak dapat berubah di sini maksudnya yaitu setiap orang yang sudah memiliki HAM-nya sendiri-sendiri dan tidak dapat diubah oleh setiap orang maupun siapa saja. Pemerintah contohnya tidak dapat merubah hak kita tersebut. Selanjutnya itu jenis pelanggaran HAM yang mana di sini dapat Anda lihat, yaitu pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Contohnya kejahatan kemanusiaan contohnya membunuh orang di suatu wilayah seperti di Myanmar pernah terjadi kejahatan kemanusiaan membunuh di suatu daerah tersebut. Selanjutnya itu pelanggaran HAM ringan seperti perbudakan, pelecehan, pembunuhan dan pemaksaan. Di sini Ibu harap Anda tahu contoh-contohnya tersebut, perbudakan, pembunuhan itu bagaimana. Baiklah, sampai di sini Anda paham? Baik. Selanjutnya jika ada yang bertanya, Ibu akan menjawab. Bu, saya ingin bertanya. Ya, Indah, dipersilakan. Saya kurang mengerti tentang pengertian HAM, bisa dijelaskan? Baik. Terima kasih, Indah. Baiklah, Ibu akan menjelaskan kembali sesuai dengan pertanyaan Indah tadi. Pengertian HAM. HAM hak yang melekat ada di diri seseorang, yang mana hak itu merupakan untuk menjaga harkat martabat seseorang tersebut. Baiklah, Ibu akan menjelaskan kembali. Hak yang melekat pada diri kita, misalnya Indah, sejak Indah lahir, berarti Indah telah memiliki hak tersebut, yang mana hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Misalnya Indah diperbudak oleh seseorang gitu, berarti kan kita mempunyai hak. Jadi kita tidak bisa diperbudak oleh seseorang tersebut, atau misalnya dilakukan pembunuhan atau bagaimana, karena HAM kita dilindungi oleh negara. Baiklah, apakah ada lagi yang Anda ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu harap Anda telah mengerti. Selanjutnya, Ibu mohon maaf sekali. Rencananya Ibu telah mempersiapkan sebuah PowerPoint yang mana di situ bisa mempertegas kembali bagaimana Anda untuk memahami materi kita pada saat ini, yaitu mengenai HAM. Ibu telah mempersiapkan suatu konsep yang lumayan membantu kita untuk pelajaran hari ini. Dan Ibu telah mempersiapkan juga sebuah video yang mana karena lampu mati di sekitar sekolah kita ini, Ibu mohon maaf tidak dapat menayangkan video dan poin-poin tersebut. Ibu minta maaf. Sebagai gantinya Ibu akan mengirim ke grup WA kita. Bisa Anda lihat, Ibu telah mengirimnya. Baiklah, coba Anda cermati video dan poin-poin yang Ibu kirim tersebut sekitar 5 menit.
Jadi simpulan dari video kita tersebut, kan di sana dapat kita lihat yaitu terjadi contoh pelanggaran HAM ringan yang mana di video tersebut dijelaskan pembunuhan terhadap salah satu mahasiswa Trisakti, yang mana hal tersebut terjadi karena suatu kejadian yang mana kejadian tersebut mahasiswa tersebut menuntut melakukan demonstrasi kepada Presiden Soeharto, yang mana untuk menurunkan jabatan presiden tersebut, yang mana terlibat bentrok antara aparat pemerintah dengan sejumlah mahasiswa tersebut, dan akhirnya terjadi penembakan tragedi Trisakti tersebut, yang mana 4 orang mahasiswa Trisakti tersebut meninggal dunia akibat tertembak dalam tragedi tersebut, yang mana tragedi tersebut terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Baiklah, jika telah selesai, Ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, apakah ada dari anak-anak Ibu yang bisa menjelaskan kembali apa pelajaran kita, rangkuman dari pelajaran kita hari ini? Saskia, Bu. Baik, Saskia, silakan. Jadi kan kita telah mengerti bagaimana hak asasi manusia. Nah, dari hak tersebut kita paham bahwa diri kita itu sebenarnya mempunyai hak, di mana kita itu berhak untuk tidak diperbudak, untuk tidak dilecehkan, untuk tidak dibunuh ataupun kejahatan-kejahatan lainnya. Itu yang saya simpulkan. Bagus. Apakah bisa ditambah, adakah bisa yang membantu lagi merangkum materi kita hari ini? Baiklah, rasa Ibu tidak, Ibu rangkum ya. Jawaban dari Saskia tadi sangat bagus. Jadi pembahasan kita hari ini, kita ketahui bahwa tujuan kita mempelajari hak asasi manusia ini agar kita mengetahui apa-apa saja yang menjadi hak di dalam paham kita, apa yang menjadi hak yang membedakan antara hak kita dengan orang lain, hak kita tersebut bisa dilanggar atau tidak, jenis pelanggaran HAM ringan dan HAM berat bisa kita ketahui bagaimana jenisnya. Jadi Ibu harap kalian mengerti pembelajaran kita pada hari ini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, bukunya ditutup. Ibu akan menguji kemampuan kalian terlebih dahulu. Itu dikerjakan masing-masing, jangan ada yang mencontek temannya atau yang membuka buku. Bu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya, dimulai dari sekarang. Tidak ada yang berisik ya. Di sini kejujuran yang Ibu perlukan, yang Ibu utamakan.
sudah, silakan dikumpul ke depan. Bisa dikumpulkan dengan jawaban semuanya. Baiklah, itu akhir pembelajaran kita hari ini. Kalian jangan lupa belajar untuk materi kita minggu depan. Jangan ada yang lupa membawa LKS dan bahan ajarnya. Baiklah, minggu depan kita akan mempelajari mengenai materi kita, yaitu mengenai Pancasila.